Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semuanya sehat kabarnya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar pada hari ini. Baik anak-anak semuanya, kita materi bimbingan konseling hari ini adalah dengan judul pemecahan masalah pembelajaran siswa. Yang mana kita sadari bahwa dalam belajar itu kita sering ada masalah. Masalahnya bisa macam-macam. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana caranya masalah itu kita pecahkan bersama dalam lingkungan kelas kita hari ini. Nah, hari ini di samping kita masalah ini masalah pembelajaran kita bahas. Yang pertama adalah masalah pembelajaran kelompok. Nah, kita sadar bahwa dalam kehidupan kelompok itu pasti bermacam-macam. Juga faktor-faktornya adalah tidak jarang guru memberikan tugas kelompok. Biasanya guru menginstruksikan siswa untuk membagi sendiri kelompok. Hal ini kenapa? Hal ini supaya tidak ada campur tangan daripada guru sehingga diberikan kebebasan untuk secara demokrasi untuk memilih kelompok itu sendiri sehingga mana yang dengan harapan mereka dapat bekerja dengan nyaman. Begitu pula para siswa juga selalu membagi kelompok yang terdiri dari circle mereka sendiri yang rajin dan yang tidak rajin, yang kurang, yang rajin dan yang rajin, yang kurang dengan yang kurang dan lain-lain. Kenapa hal ini harus dibagi seperti ini? Karena ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah biasanya ada kelompok yang ramai sendiri, kemudian keharmonisan kelasnya juga mungkin bervariasi, kemudian juga nilai akhirnya juga kadang-kadang bervariasi juga. Nah, dalam ramai sendiri ini, siswa-siswi dengan circle kelompoknya ramai, mencolok di kelas. Cenderung lebih vokal, sedangkan kelompok lain cenderung lebih pasif. Yang kedua adalah masalah keharmonisan kelas. Ketika siswa memiliki anggota kelompok yang merupakan teman dekat mereka sendiri, maka akan terjadi gap dan hanya akan berteman dengan yang itu saja. Hal ini yang tidak kita harapkan. Kenapa sebabnya? Karena akan menimbulkan yang pertama adalah kurang tidak senangan. Yang kedua adalah kurangnya keharmonisan dalam kelas itu sehingga terjadilah hal seperti ini. Kemudian masalah nilai akhir yang didapatkan akan sesuai dengan pergaulan. Yang pintar dengan yang pintar, dengan mendapatkan nilai yang bagus, sedangkan yang kurang mendapatkan nilai yang kurang sehingga mendapatkan nilai yang kurang bagus. Hal ini sebetulnya kurang sesuai dalam belajar kelompok. Kenapa? Sebenarnya harusnya ada keseimbangan. Nah, yang selanjutnya adalah metode dalam membentuk kelompok. Dalam metode membentuk kelompok adalah yang pertama kita bisa menggunakan teknik metode menghitung. Siswa yang duduk di bagian depan mulai menghitung angka 1 dilanjutkan dengan siswa yang ada di dekatnya dengan angka 2. Kemudian siswa yang ada di dekatnya menyebut angka 3 dan begitu seterusnya sampai angka 5. Sehingga hal ini muncul bervariasi. Ya, jika sudah sampai angka 5, siswa selanjutnya kembali menghitung mulai dari angka 1 sampai 5 sampai semua siswa dalam kelas telah memiliki nomor urut atau kepala. Selanjutnya siswa yang memiliki nomor urut atau kepala yang sama menjadi teman satu kelompok. Hal ini kenapa dilakukan? Supaya tidak ada campur tangan guru untuk menunjuk atau langsung memberikan instruksi kepada anak-anak itu. Hal ini dilakukan supaya ada bervariasi hubungan dengan demokratis ya. Nah, jadi tidak ada istilahnya itu saya pengen yang ini, saya pengen sama si Ano, sama si A, sama si B. Tidak, hal ini adalah supaya ada pemerataan dalam membentuk kelompok. Solusi yang didapatkan adalah dilakukan untuk menghindari pemilihan teman sendiri dalam berkelompok. Benar, inilah kenapa sebabnya supaya tidak ada yang pintar menjadi yang pintar sama yang pintar, yang kurang sama yang kurang. Hal ini supaya ada variasi dan muncul pemerataan. Selanjutnya, dalam hal ini metode dalam membentuk kelompok adalah
Yang pertama kita gunakan metode undian, yang kedua metode heterogen, yang ketiga menggunakan metode dengan aplikasi. Apa sih yang dimaksud dengan metode undian? Nah, metode undian adalah dilakukan misalkan saja dalam kelas ada 20 siswa dan akan dibentuk 5 kelompok. Maka dibuat gulungan kertas yang bernomorkan angka 1 sampai sebanyak 4 bernomor angka 2. Artinya gini, gulungan kertas yang bernomorkan angka 1 sebanyak 4, bernomorkan angka 2 sebanyak 4, bernomorkan angka 3 sebanyak 42, bernomorkan angka 4 sebanyak 42, dan bernomorkan angka 5 sebanyak 42. Selanjutnya, siswa diminta satu persatu untuk mengambil masing-masing satu gulungan kertas, dan siswa yang mendapat angka sama otomatis menjadi satu kelompok. Itu adalah metode yang kita gunakan, metode undian. Yang kedua, metode heterogen. Nah, dalam metode heterogen di sini artinya dalam satu kelompok anak yang pintar dikelompokkan dengan anak yang kurang pintar. Anak yang kaya dikelompokkan dengan anak yang kurang mampu. Anak yang berasal dari suku berbeda dijadikan satu kelompok. Hal ini supaya apa? Supaya muncul pembelajaran kelompoknya menjadi dinamis, yang menjadi bagus lah barangkali. Karena apa? Karena kalau kita mengelompokkan anak yang pintar sama yang pintar, berarti semuanya akan menjadi pintar. Tapi kalau dalam kelompok itu kita kelompokkan anak yang pintar dengan anak yang kurang, berarti yang kurang bisa belajar dari yang pintar. Kemudian di sini adalah yang ketiga dengan aplikasi. Banyaknya aplikasi seperti Lucky Wheels, Random Team Generator dapat digunakan untuk membentuk tim secara acak. Dalam web aplikasi ini kita dapat memasukkan jumlah anggota tim yang diinginkan. Kemudian kita mengetikkan nama seluruh anggota kelas, kemudian mulai tombol klik tombol nilai, kemudian tim akan secara otomatis berjalan. Itulah barangkali metode dalam membentuk kelompok. Jadi ingat ya, metode dalam membentuk kelompok itu ada 3 macam metode. Yang pertama kita kembali ulas, metode undian. Yang kedua metode heterogen. Yang ketiga adalah metode dengan menggunakan aplikasi. Tapi Bapak yakin kalau dengan menggunakan aplikasi kayaknya kurang pas ya, barangkali kita gunakan saja metode undian sehingga akan muncul pemerataan atau metode heterogen. Sehingga tidak ada kelompokan atau tidak gap-gap dari kelompok itu, sehingga mereka akan sama-sama merasakan bagaimana pola belajarnya. Kemudian kita lanjut, selanjutnya adalah ini barangkali dalam metode membagi kelompok malah membuat tidak adil. Nah, ini barangkali metode membagi kelompok malah membuat tidak adil. Kenapa sebabnya? Nah, untuk hal itu supaya lebih adil maka terapkan hal ini pada kelompok. Yang pertama, suruh siswa menuliskan nama tim beserta job desk yang mereka lakukan. Misalnya A sebagai penulis, B dan C sebagai pencari materi, D sebagai presentator. Sehingga di sini akan muncul rasa keadilan. Karena biasanya nih yang penulis dia, kemudian mencari pemateri dia, yang lain kemudian sebagai presentator dia. Ini yang lainnya menjadi penumpang. Oleh sebab itu jangan sampai yang lain menjadi penumpang, maka harus diterapkan hal ini pada kelompok, misalnya dengan cara seperti job desk itu. Yang kedua adalah suruh siswa menulis bagiannya sendiri-sendiri. Misalnya A menulis kejadian yang akan dianalisis, B menulis 5W1H dari kejadian yang akan dianalisis, C menulis solusi yang ditawarkan untuk kejadian dan untuk dianalisis, serta D menulis kesimpulan. Hal ini benar-benar semuanya bisa bekerja sama. Jangan biasanya kelompok selalu mengandalkan ke salah satu orang atau 2 orang, yang lainnya tidak bekerja. Nah, ini adalah supaya benar-benar menjadi rasa adilnya ada itu. Baik, selanjutnya adalah ya baik. Mungkin sampai di sini saja dulu. Kita bahas nanti selanjutnya pada bahasan yang lain. Terima kasih, Bapak akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.